Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ada tragedi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, ada jamaah yang bertanya kepada saya, apa hukumnya bom bunuh diri? Tegas hendak saya sampaikan, bom bunuh diri adalah dosa besar, karena ini merupakan bagian dari bunuh diri itu sendiri. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair telah mengkategorikan bunuh diri merupakan dosa besar, dan akibatnya dia divonis masuk ke dalam neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qatala nafsahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang membunuh dirinya, maka baginya ditetapkan sebagai penghuni neraka jahanam, dikekalkan dan dikekalkan abadi fiha abada, di dalam neraka jahanam itu abadi selama-lamanya. Adapun dipertanyakan tentang ucapan UAS, sebetulnya ini ucapan lama, namun seringkali diputar ulang ketika UAS ditanya tentang gerakan bom bunuh diri di Palestina. Maka UAS menjawab, ini bukan harokah intihariyah, tapi ini merupakan harokah istishhadiyah. Ini bukan gerakan bom bunuh diri, kata UAS, tapi ini gerakan mati syahid, menjemput mati syahid. Ada yang fatal dari pernyataan UAS ini. Ini justru sebetulnya melakukan pembenaran terhadap bunuh diri itu sendiri. Yang namanya bunuh diri dalam konteks apapun, baik di Palestina atau di luar Palestina, dalam konteks apapun, bunuh diri tetaplah sebagai bunuh diri. UAS kemudian beristidlal dengan kejadian perang Uhud. Saya juga bingung, ini beliau sedang berdalil sebetulnya atau sedang apa? Membangun dalil atau sedang membuat kias? Kaidahnya nggak jelas ketika diambil dari peristiwa perang Uhud, di mana pasukan kaum muslimin kalah dari pasukan Quraisy Mekah, dan katanya ketika kita masuk ke pasukan musuh maka pasti mati. Ini kan kias yang nggak sesuai sama sekali, nggak tepat. Ini sama saja dong ketika kita membicarakan kisah para pejuang kemerdekaan kita melawan Belanda pakai bambu runcing. Secara logika ketika Belanda pakai senjata otomatis, senjata api, dan kita berperang melawan Belanda yang pakai bedil, kitanya pakai bambu runcing, logikanya kita menghadapi mereka seperti mati bunuh diri. Tapi itu bukan bunuh diri, itu mati syahid. Karena mengapa? Karena yang membuat mereka mati, para pejuang kita, adalah bedil Belanda, bukan bambu runcingnya sendiri. Seandainya yang membuat dia mati itu bambu runcing yang ditusukkan ke tubuh sendiri, itu tetap mati bunuh diri. Kita semua pakai logika yang sehat. Ketika masuk ke pasukan musuh, logikanya 99% mati. Tapi itu bukan mati bunuh diri. Dikarenakan ada upaya aktif untuk berjuang dan bukan senjata kita yang melukai diri kita. Baik, saya ingin sederhanakan dengan mengutip dalil tentang mati bunuh diri ini begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari atas tebing. Jadi bunuh diri dengan cara melemparkan diri atau menjatuhkan diri dari atas tebing. Lalu dia mati.
faqatala nafsahu, dia membunuh dirinya sendiri, maka baginya neraka jahanam yang dikekalkan selama-lamanya. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi fatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang meracun dirinya sendiri atau minum racun. Nah, ada kalimat di sini faqatala nafsahu, dia membunuh dirinya dengan racun tersebut. Fasummuhu biyadihi, di mana racun itu di tangannya. Jadi ada hal yang aktif di sini. Jadi milik kita sendiri. Kita sediakan sendiri, kita pegang sendiri, lalu kita minum sendiri. Nah, ini yang disebut dengan mati bunuh diri. Kemudian yang berikutnya, waman qatala nafsahu bihadidatin. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi. Mengapa menggunakan kata besi? Karena besi ini bisa bedil, bisa pedang, bisa tombak, bisa busur panah, bisa juga bom sebetulnya. Yang kira-kira sama, sejenis. Fahadidatuhu fi yadihi. Sedangkan besinya itu di tangannya, di dalam genggamannya. Jadi dikatakan bunuh diri itu ketika sesuatu yang mematikan itu ada dalam kekuasaan kita. Misalnya pedang di tangan kita, kita tusukkan ke dada kita. Bom di tangan kita, atau bom kita lekatkan di badan kita, lalu kitaledakkan, itu mati bunuh diri. Karena yang membuat orang menjadi mati bukan bomnya musuh di medan tempur, bukan bedilnya musuh di medan tempur. Yang membuat dia jadi mati adalah karena senjata yang ada di tangannya sendiri. Kan jelas kalimatnya, fahadidatuhu fi yadihi. Di mana pedangnya, besinya, bomnya ada di tangannya, ada dalam penguasaannya. Itulah mengapa saya menganggap cara beristidlalnya UAS bermasalah ini sebetulnya. Orang yang mati karena dibom musuh itu mati syahid. Tapi orang yang mati karena bom di tubuhnya sendiri itu matinya mati dalam keadaan dosa besar. Bahkan matinya mati jahiliyah. Ini penting sebetulnya. Ngomong-ngomong tentang perang Uhud, kita ingat kejadian Qazman. Di mana Qazman adalah salah satu prajurit Nabi yang gagah berani yang ikut perang Uhud. Lantas kemudian dia meninggal dunia. Maka para sahabat yang lain berseru, fulanun syahid, fulanun syahid, fulanun syahid. Si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. La, kata Nabi, si Qazman enggak mati syahid. Mengapa si Qazman tidak mati syahid? Padahal begitu dilihat, tubuhnya penuh dengan luka dikarenakan pedang musuh. Nabi diberi kabar oleh malaikat Jibril alaihi salam, memang betul dengan gagah beraninya Qazman masuk ke medan tempur di tengah-tengah musuh yang menang ketika itu. Dan para sahabat kalah. Nabi dan para sahabat kalah. Qazman berani masuk, tubuhnya penuh dengan luka. Tapi Qazman gak tahan dengan rasa sakitnya. Dia ambil pedangnya, ditusukkan ujung pedangnya ke ulu hatinya untuk mempercepat kematiannya. Qazman tidak mati syahid kata Nabi. Tapi Qazman mati bunuh diri. Saya sih menyarankan daripada UAS mengklarifikasi pernyataannya, sebaiknya dengan berani kita mengakui ada kesalahan dalam berfatwa. Himbauan kepada para kiai, para ustadz, para pengajar, jangan sekali-kali ada pembenaran terhadap bom bunuh diri. Apapun motifnya, bom bunuh diri tetap bunuh diri. Itu bukan mati syahid. Alasannya mengapa? Karena senjata melekat di tubuh yang bersangkutan. Bomnya ditaruh di tubuhnya, pedangnya ditaruh di tubuhnya, di tangannya. Ketika senjata itu melekat di tubuh yang bersangkutan dalam penguasaannya, maka itu ditetapkan sebagai mati bunuh diri. Dan seandainya ada mubalik ustadz, penceramah yang dengan mudahnya berfatwa, ini justru akan mempengaruhi orang awam dan sangat berbahaya sekali. Karena setiap kata-kata kita pasti ada pengikutnya. Demikian, hati-hati dalam mengajarkan agama. Mari kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Innallaha jamilun yuhibbul
jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Terkait dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, berjuang saja, mempertahankan tanah air dari kejahatan Israel. Tapi ingat, jangan sekali-kali ada pembenaran terhadap sikap yang frustratif, sikap yang frustasi seperti bom bunuh diri. Perbuatan yang sedemikian rupa tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat.